Pemkot dan DPRD Kota Metro menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2024. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution, didampingi Wakil Ketua 1 Basuki dan Wakil Ketua 2 Ahmad Kuseini. Guna mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, Kepala-Kepala UPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 20 orang anggota dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro, Kamis 30 November 2023, rapat ke-13, masa sidang ketiga, tahun sidang 2023, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pengesahan Raperda APBD Kota Metro 2024 dilakukan saat rapat paripurna pengambilan keputusan bersama di ruang sidang DPRD setempat Kamis siang. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2024 disusun menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, struktur APBD Kota Metro tahun 2024 mengalami defisit sebesar 16 miliar rupiah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Metro Indra Jaya menyebutkan rancangan APBD Kota Metro tahun 2024 diproyeksikan sebesar 971 miliar rupiah lebih. Angka itu meliputi pendapatan asli daerah sebesar 281 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar 689 miliar lebih. Sementara anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer ditetapkan sebesar 987 miliar lebih. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan jumlah skala prioritas. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Kota Metro. Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan di dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD dan pendanaan APBN. Rincian itu meliputi pendapatan komponen pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah sebesar 281 miliar lebih. Sektor belanja diantaranya mencakup belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial sebesar 902 miliar lebih. Adapun belanja modal yang meliputi sejumlah komponen peralatan dan aset tetap mencapai 79 miliar rupiah lebih, belanja tak terduga sebesar 3 miliar, belanja transfer sebesar 2 miliar rupiah. Sementara sektor pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama sisa anggaran tahun ini. Dari hasil pemaparan Badan Anggaran, struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar 16 miliar rupiah.
Namun, defisit anggaran mampu ditutupi dari sektor pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya. Hasil final APBD Kota Metro 2024 bakal menjadi acuan untuk penataan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian target kinerja. Pimpinan rapat yang kami hormati, dalam bahan yang digunakan dalam pembahasan adalah sebagai berikut. 1. KUA PPDS APBD tahun anggaran 2024. 2. Hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, pembahasan tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. 3. Pengantar nota keuangan dan rancangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2024. 4. Pandangan umum fraksi dan tanggapan atau jawaban Saudara Wali Kota atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Metro. 5. Hasil pembahasan komisi-komisi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Dan yang terakhir, hasil pembahasan Badan Anggaran Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. Pembahasan dan evaluasi. Hadirin yang berbahagia, demi keberpihakan anggaran kepada kebutuhan real masyarakat Kota Metro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran, komisi-komisi DPRD Kota Metro serta fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, yaitu sebagai berikut. Pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 937.037.742.144 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 281.088.089 rupiah. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 689.664.653.465 rupiah. Belanja daerah. Anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar 937.742.144 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar 895.295.868.954 rupiah. Belanja modal terdiri atas belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya sebesar 83.491.873.190 rupiah. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 3 miliar. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 2.250.000.000 rupiah.
Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2024 mengalami defisit sebesar 16 miliar rupiah. Pembiayaan daerah. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 16 miliar dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa sebesar 18 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. Kesimpulan, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran, dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro, dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama seluruh anggota DPRD Kota Metro dan kiranya nanti dapat disetujui bersama pada rapat paripurna hari ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Metro. Wali Kota Wadi Sirajudin memaparkan 14 sektor yang menjadi konsen pemerintah dalam penyusunan APBD Kota Metro 2024. Poin tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, capaian kinerja program prioritas, serta pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat. Saat ini pihak eksekutif dan legislatif tengah mendorong terkait pendapatan dari sektor perpajakan. Pemerintah dan DPRD tengah merumuskan terkait regulasi pajak dari sektor pendapatan pajak yang sah. Pihak eksekutif dan legislatif berkomitmen mewujudkan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal itu disesuaikan dengan postur APBD dengan pertimbangan pembangunan yang langsung menyasar ke masyarakat. Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD Kota Metro ditutup penandatanganan nota kesepakatan antara pihak pemerintah yang diwakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro bersama unsur pimpinan legislatif DPRD Metro.
Susunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2024 telah melalui tahapan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, serta berpedoman pada RKPD Kota Metro tahun 2024 dan kebijakan umum anggaran serta prioritas pelaporan anggaran sementara tahun 2024. Dalam dokumen tersebut telah disusun program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya yang berdasarkan musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah Kota Metro. Artinya, pada tahap penyusunan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro tahun 2024. Pada penganggaran tahun 2024, terdapat 4 poin utama dalam peningkatan kualitas pembangunan di Kota Metro. Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi daerah. Dengan arah kebijakan terciptanya model-model usaha baru melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kemudian dengan mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu, pengembangan Creative Hub sebagai wahana bagi komunitas-komunitas kreatif dalam pengembangan peluang bisnis industri kreatif, meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan intensifikasi pertanian. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh, meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan, meningkatnya penanganan pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan yaitu pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, dan beradaptasi terhadap tantangan perubahan global, serta menciptakan masyarakat yang berkarakter. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat, serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemberian insentif bagi pegiat keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan para pamong. Ketiga, pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kualitas konektivitas kota, meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman, dengan arah kebijakan meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu, meningkatkan sistem penerangan lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, baik di ruang publik maupun pemukiman, sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global, serta mengembangkan sanitasi total berbasis masyarakat. Keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan arah kebijakan meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan, akurat, serta berskala kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta manajemen pegawai. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance. Pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang berbahagia, berdasarkan keempat poin tersebut, maka ditargetkan indikator makro pada tahun 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 5 sampai dengan 6%, dengan laju inflasi 3 sampai dengan 4%. Target PDRB per kapita sebesar 42 juta rupiah, dan indeks Gini berkisar 0,293 sampai dengan 0,314. Pemerintah Kota Metro juga akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan melalui 14 indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026, di mana pada tahun 2024 ditargetkan: 1. Capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 11,28. 2. Capaian angka harapan sekolah sebesar 14,83. 3. Capaian indeks pembangunan lansia sebesar 78,92. 4. Persentase peserta jaminan kesehatan nasional mencapai 100,1%. 5. Capaian angka harapan hidup sebesar 72,18. 6. Persentase pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial yang ditangani mencapai 94,60%. 7. Tingkat kemiskinan menurun 6,79%. 8. Persentase jalan kota dalam kondisi mantap mencapai 92,27%. 9. Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 64. 10. Persentase kenaikan penduduk yang bekerja mencapai 4,40%. 11. Capaian pertumbuhan investasi yaitu pembentukan modal tetap bruto sebesar 3,50. 12. Capaian nilai RB menjadi 66,08. 13. Capaian nilai sakit meningkat 68,34. Dan yang terakhir 14. Opini DDK atas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat